pahami ya, yang pertama gender, jadi jangan suka sama jenis. Yang kedua si ciri-ciri fisiknya, rambut panjang, pakai rok, itu kan cewek gitu. Nah, udah gitu rambutnya pendek, ganteng, nah itu cowok. Oke, itu yang pertama, yang pertanyaan yang kalian harus jawab dulu ketika kalian mau cari pacar, gitu ya. Ketika kalian mau cari pacar, lawan jenis gua harusnya apa? Nah itu ya, kalian pikirin ya. Oke, yang kedua. Oke, apa perbedaan cewek dan cowok? Nah, di sini kita akan bahas lebih dalam apa perbedaan cewek dan cowok. Gitu ya. Di sini kita saya ada dua buah cerita tentang cewek dan cowok. Kenapa sih cowok kayak gini? Kenapa sih cewek kayak gini? Nah, itu coba kita lihat ya. Coba slide-nya. Yang pertama adalah cowok itu biasanya disebut sebagai pemberes masalah dan cewek itu adalah panitia perbaikan rumah. Nah, tapi lain tukangnya. Genteng bocor, neng gitu, genteng bocor. Wah, jangan, itu tugas laki-laki kalau itu. Jangan ditafsirkan secara harafiah ya. Pemberes masalah. Sadar gak sadar ya ketika kalian punya pasangan, terus si cewek misalnya curhat, misalnya, gue tuh punya masalah nih, gini. Maksud si cowoknya tuh dengan tidak sabarnya dia langsung tenang, kamu gak usah pikir panjang-panjang, solusinya ini, jebret. Kata si cewek teh, kok lu kayak gitu sih? Gue teh kan gak butuh itu. Cerita lagi si ceweknya teh, gue tuh ribut sama si ini, tapi itu udah gimana ya, udah berulang-ulang kali gue tuh ribut sama si ini tuh orangnya tuh gak bener pisan. Si cowoknya langsung dengan tegas lagi, udah gak usah temenan sama dia ya, lu itu bener-bener nah, gitu teman. Perbedaannya dari situ. Jadi si cowok tuh selalu pengen membereskan masalah, makanya dia disebut pemberes masalah. Dan si cewek itu perbaikan rumah. Si cewek perbaikan rumah contohnya gini, kalau misalnya si cowok dia melakukan sesuatu, misalnya dia beberes, si cewek itu selalu ngekritik, itu jangan taruh di situ, harus taruh di sana, itu di sana udah bagus, gimana sih lu teh? Si cewek itu selalu seperti itu. Dan si cowok dengan egoisnya, dengan cowok itu kan lebih melihat yang namanya kehormatan, terus kekuasaan gitu. Jadi keputusan itu tuh cowok banget gitu. Jadi ketika si cowok dibilang gitu ya, udah itu tuh jangan taruh di situ, taruhnya di sana. Nah, si cowok tuh ngerasa gua tuh nggak dihargai. Masa gua dibilangin kayak gitu? Masa berarti gua tuh kan ngambil keputusan nggak becus. Nah, itu gitu. Jadi masalah-masalah seperti ini kadang kita nggak sadar kalau ini ada di lingkungan kita. Tapi yang mungkin yang udah punya pasangan sering seperti itu. Jalan aja, yuk kita ke IPEK, jalan, belok kanan si cowoknya, kenapa lu belok sini? Harusnya kan lurus lebih dekat. Nah, di situ tuh ada satu line yang dilanggar gitu. Jadi si cowok tuh, kenapa gue didikte? Gue tuh kan cowok, gue tuh bisa, gue tahu apa yang gue lakukan, kenapa gue didikte? Nah, si cewek tuh selalu ingin memperbaiki. Gitu. Di cerita di buku yang Men Are From Mars and Women Are From Venus ya, itu dijabarin yang udah married. Jadi si pemberes masalah dan si panitia perbaikan rumah ini, dia problemnya kalau ketika dia di luar ada masalah dan dia bawa ke rumah, kan mengeluh. Orang tuh suka pisan mengeluh, walaupun kita udah jangan mengeluh, tapi orang pasti mengeluh. Orang tuh selalu mengeluh dan dia tuh selalu cari perhatian, dia tuh butuh perhatian. Nah, makanya si cowok tuh duduk di kamar gitu ya, pengen santai gitu, main santai. Gue pengen santai gitu. Banyak masalah dari luar. Si cewek datang nawarin teh, ini tehnya, oh iya makasih, begitu. Aduh, gue teh di kantor teh punya masalah, gini. Oh, si ceweknya langsung nyerocos. Wah, cuma masalah terus gini. Ini aja di rumah aja gak bener. Oh, ini bawa lagi yang dari rumah gitu. Udah dia punya masalah di kantor,
yang di rumah dibawa lagi masalahnya. Dia selalu pengen memperbaiki, sedangkan si cowok teh kadang cuma butuh gue teh apa ya pengen gitu, apa ya diperhatiin sama lu teh, tapi bukan dengan cara yang seperti itu gitu. Jadi sebenarnya kalau dibahas secara spesifik, kita harus kenal siapa pasangan kita gitu ya. Siapa kenal, misalnya si Rudi nanti punya cewek, si Rudi harus tahu bahasa kasih dia itu apa, ketika dia dalam masalah itu seperti apa. Nah seperti itu. Jadi pemberes masalah dan panitia perbaikan rumah. Si cewek selalu mau kritik, sedangkan si cowok nggak mau dikritik karena dia tahu yang dia lakukan, karena dia punya gengsi. Ceritanya itu gitu. Mana ada gitu gua takut sama cewek gitu, mana ada gua dikasih tahu sama cewek. Kadang cowok sama cowok juga gitu kan, lu jangan kayak gitu, lu harusnya kayak gini. Ya gimana gua aja gitu kan, hidup gua gitu. Kadang seperti itu, tapi nggak sadar, kita tuh nggak sadar kalau kita tuh memang seperti itu gitu. Nah itu yang poin pertama. Yang kedua adalah kaum pria masuk gua dan kaum wanita berbicara. Nah di sini kenapa kaum pria itu masuk gua ya? Ngapain gitu dia tuh di dalam gua gitu. Nah ini tuh analogi ketika kita dapat masalah. Ketika kita dapat masalah, si cowok tuh cenderung dia tuh masuk ke dalam gua. Gua tuh adalah dimana dia tuh bisa sendiri, dimana dia tuh bisa tenang, bisa mikir, gua teh kenapa masalah ini teh kenapa datang sama gua gitu. Mikir, kenapa gua dimarahin orang hari ini, kenapa bos gua marah-marah gitu. Nah dia tuh cuma butuh waktu itu seperti itu. Nah si wanita, kaum wanita itu berbicara. Jadi kalau misalnya kayak si Stefani ribut sama si Nata, oh langsung jalan ke si Allah, itu tuh si Nata ini, gitu, wah cerita. Nah di situ problem ada ketika kita punya hubungan sama lawan jenis kita gitu. Jadi si cewek dari dia teman mainnya, main konflik, wah dia datang ke si cowoknya, gue tuh gini sama dia tuh gini. Nah tadi lagi gitu no. Jadi si cowoknya teh ngerasanya kan, ya lu mau ngapain gitu ya, cerita panjang-panjang, lu udah aja lu kayak gini aja gitu, udah nggak usah dianggap orang itu mau udah gini, selalu dengan penyelesaian masalahnya. Tapi si cewek itu balik lagi, si cewek kaum wanita tuh berbicara. Si cewek itu cuma pengen kan, udah lu dengerin gua aja ketika gua tuh cerita panjang lebar, lu tuh dengerin, udah gitu dia langsung udah cuma kayak gitu, cuma butuh kayak gitu. Tapi si cowok dengan malesnya, dengan dia juga udah punya problem sendiri, dia juga punya ego sendiri, jadi dia bilang, udah nyamah, gua kasih tahu nih ABCDE, sok pergi sana beresin gitu. Pengennya cepet beresin gitu. Sedangkan wanita tuh butuh waktu, dia tuh butuh waktu untuk dia step back, dan dia tuh pergi ke orang yang dia percaya, dia cerita, dia buang semua unek-uneknya. Padahal sebenarnya dia tahu gitu, dia tuh bisa menyelesaikan masalah itu. Cuman kalau dia nggak ngeluarin unek-uneknya, bete dia tuh gitu. Cewek tuh kayak gitu. Makanya kalian nih yang pria dan wanita yang sudah punya pacar, nah perhatikan gitu kalau dia tuh lagi cerewet-cerewetnya gitu. Udah gitu ngomongin masalah, dengerin dulu, dengerin, tinggalin. Tong, tinggalin. Dilihat dia sebenarnya dia membutuhkan apa. Gitu. Jadi ini kita belajar seperti ini untuk kedepannya ketika kita punya keluarga. Karena ya tadi gue share di FVJ sama manajer ada tempat kerja, dia bilang gini, Pan, ketika menikah, wah itu tuh udah berbeda. Udah gitu tuh gue tanya, bedanya di mana? Udah gitu dia bilang lagi, beda. Ketika kita pacaran, ribut sama cewek kita, udahlah paling juga putus. Nggak ada kewajiban loh, paling juga putus, paling ribut 1-2 hari nggak ketemu, ya udah. Tapi ketika gua menikah kan, dia baru 1,5 tahun menikah. Ketika gua menikah, ribut, tidur bangun kan muka dia kan, waduh, masalah belum beres, gitu ya, muka dia terus, muka dia berhari-hari. Gua ada kewajiban untuk beresinnya. Tapi kadang gue bingung ngeberesinnya kayak gimana.